mereka menghabiskan pagi setelah mengantar anak ke rumah Nadim yang sepi tak berpenghuni untuk melakukan hal-hal nakal, liar, dan jorok untuk memuaskan dahaga seksual yang seolah tak puas-puas. Pagi ini, cukup berbeda. Sejam lalu Ami mengatakan jika ingin kulineran di salah satu pasar yang ada di sini, jadilah Nadim membelokkan mobilnya, mereka menyusuri lorong demi lorong pasar yang ramai dan berakhir di salah satu kios penjual nasi Madura yang kemarin Ami lihat. Videonya dari food vlogger di internet. Aku tahu tempat ini dari pas nonton video orang kemarin, ngiler lihat nasi Maduranya. Kamu emang nggak pernah, Mas? Kan udah berapa tahun di Surabaya? Aku jarang kulineran pagi, apalagi ke pasar. Paling, malam aja, Nadim menjawab sekenanya sembari menarik tisu yang sudah disediakan untuk ia pakai mengelap meja yang sedikit basah. Tidak cuma yang di sisinya, melainkan pada sisi Ami juga. Lah mengamati sekitar, sudah tentu ramai, namanya juga pasar. Bukannya terganggu atau bagaimana, Nadim pun sudah biasa. Hanya saja, Ami biasanya jarang mau, entah tadi kesambet apa. Jangan ngerokok, Mas. Ada orang banyak, ada anak kecil juga tuh. Ami memberi peringatan saat melihat Nadim mengeluarkan rokok dan korek dari saku celana. Enggak cuma aku keluarin ini. Halah, pasti aslinya mau ngerokok kan kamu. Sok tahu, Nadim menatap geli. Memang tidak, walau sudah mencandui nikotin ia masih waras dengan tidak membakar rokoknya di tempat umum ramai orang atau di jalan raya. Aku tadi udah rokokan. Kalau dilihat anaknya pasti bakal ngomel tuh dia. Kayak kamu, ngomel terus. Semua cewek-cewekku, tukang omel, Nadim bergerundel. Di sini sering kena omel pacar dan anak, di Malang kena omel ibu dan mak. Memang lelaki sejati sekali. Tapi pada bikin kamu bahagia juga, kan? Tak ayal Nadim mengangguk, mengulas senyum. Ami benar, semua perempuan itu adalah kebahagiaannya. Belahan jiwanya, pencuri rasa sayangnya. Lagi-lagi hatinya menghangat mengetahui Ami mengakui bahwa rasa sayang Nadim kepada keluarganya adalah sebuah keharusan. Seperti, ya memang sudah naluriah seorang lelaki menyayangi ibu dan kakak perempuannya. Tidak seharusnya seorang kekasih menjadikan keluarga lelaki sebagai saingan atau kelompok yang harus diantipasi dan nampaknya Ami sudah banyak belajar perihal itu. Kalian semua kesayanganku, netra Nadim menyorot. Ami lembut. Semoga abis ini rangkulan, jangan sikut-sikutan lak. Yang merasa tersindir tentu saja meringis. Jangan banyak pola ya abis ini, Ami. Makin-makin meringis, kali ini sedikit menajukan bibir, memanyun. Padahal dari dulu pun, di rumah ya cuma kamu ratunya. Iya, aku jahat, iya. Tawa Nadim tersembur begitu saja, refleks ia. Mengusap pipi mulus si wanita, seolah lupa jika dirinya sekarang sedang berada di kerumunan dan beberapa ibu-ibu menatap mereka dengan sorot geli. Cuma ngingetin, tapi Nadieren memang begini, suka sekali kontak fisik dimanapun dan kapanpun. Ami bahkan ingat, mereka pernah berciuman di lift, di fitting room, di toilet umum termasuk toilet pesawat pun pernah. Lah sampai sempat khawatir barangkali kelakuan mereka tertangkap CCTV dan disebarkan orang nakal. Sedangkan ya bagaimana, Ami pun enggan menolak tiap kali lelaki ini menyosor. Oh, astaga, bahkan pernah mereka bercinta di mobil. Kala itu mereka diutus mamanya Nadim untuk menyambangi rumah Atin, salah seorang PKT yang ada di Jombang atas pernikahan anak ibu Baya tersebut. Mereka menginap karena terjadi hujan luar biasa deras. Ami dan Nadim diberikan kamar di rumah saudara Atin yang tak jauh. Dan ya, biasalah, hawa dingin membuat nafsu. Mungkin mereka bercinta di samping kanaya. Jadilah keduanya naik ke ubun-ubun sedangkan tidak tengah malam mereka mengendap-endap keluar. Memasuki mobil Nadim yang terparkir di pelataran samping. Untung saja sepi karena hampir semua anggota keluarga berada di rumah Atin. Memang sinting, pengalaman yang sungguh tak elok, jorok, tapi mereka selalu terkikik saat mengingatnya. Nasi 2, teh tawar anget 2. Lamunan Ami dibuyarkan oleh ibu-ibu berdandan. Cetar bak aktris film India yang membawakan pesanan mereka. Dalam hati Ja menyimpan kagum, seperti Surabaya. Sepanas ini, namun ibu tersebut bisa tahan berdandan, hebring begini. Gamisnya bahkan Ami yakin sangat berat, tidak terbayang betapa gerahnya. Hebat sekali. Ami saja biasanya cuma memakai crop top dan kolor atau daster tipis saat di rumah.
Hanya akhir-akhir ini saja ia sedikit menjaga pakaian karena ada Tesi serta temannya dan Nadim tidak senang ia dilihat lelaki lain meski yang melambai sekalipun. Pocecip, mau peyek? Nadim menawari sambil satu tangan meraih toples yang ada di sudut meja. Boleh aja, satu buah peyek udang ditaruh pada piring Ami. Sama dengan Nadim yang juga cuma mengambil satu untuk dirinya sendiri. Thanks, Mas. By the way tadi aku udah minta. Sambelnya dikit aja tapi tetap aja ini kebanyakan. Ami menatap sedih sambal yang tampak mengerikan di piringnya. Bukannya tak suka, ia takut perutnya tak kuat. Ditambah sambal di Surabaya itu terlalu pedas untuk lidahnya meski memakai embel-embel sambal tomat sekalipun. Taruh sini aja, Nadim memberikan solusi. Lelali itu menarik 2 lembar tisu yang ia lipat lalu disodorkan ke depan Ami. Sendok sambelnya, taruh sini, Ja mengulangi. Nanti dibuang, lalu menuding tempat sampah kering yang berada agak jauh dari keduanya. Ami menurut, hampir semua sambal ia angkut dan sisihkan hingga hanya tersisa sedikit di piringnya. Begitu mendongak, ia dapati Nadim yang tengah menggulung lengan ke meja dengan gerakan pelan yang netranya tangkap dengan lebih pelan lagi, seakan menunjukkan rekaman slow motion. Dari ekor mata, Ami bisa melihat beberapa orang di sekitar tengah mencuri pandang pada lelakinya. Tidak heran. Lihat saja lelali ini, sebegini menterengnya. Kemeja dan celana yang licin, rambut yang hitam berkilau, parfum yang menyebar harum, wajah yang bersih, rambut-rambut halus di bawah bibir dan sekitaran. Rahang yang tumbuh dan dipotong rapi, hidung bangir, tubuh yang tinggi dan koloh. Bagaimana bisa ada mata-mata yang rela melewatkan? Ditambah, bagi Ami gestur Nadim itu anggun. Maksudnya, anggun yang lelaki sekali, maskulin sekali. Dari gestur, sikap, sifat, caranya berbicara. Nadim selalu bisa memberikan Ami solusi dan rasa aman, seperti contoh kecil perihal sambal tadi. Segala yang terlihat mata pada diri Nadim sungguhan menunjukkan bagaimana lelaki ini dididik dan dari keluarga mana ia tumbuh. Very demure. Setidaknya, itu impresi pertama yang akan diungkapkan orang-orang yang terlihat dari mereka, adalah segala hasil didikan keluarga, sementara Ami, lah tahu segalanya hingga ke sisi-sisi paling tersembunyi hasil buatan lelaki itu sendiri. Mereka tidak tahu, sedangkan Ami paham. Nadien yang sangat rupawan, ini bisa menjelma. Primitif bukan main saat bersama Ami. Ami tahu, Ami maklum, Ami ikut berdansa di tempar liar itu, Ami mengikuti langkah Nadim untuk berjelajah. Semua itu dilakukannya sukarela. Meski sempat berpencar pun, pada akhirnya Nadim menjumpai Ami lagi. Ami terus, selalu Ami, sebab hanya ada mereka berdua di tempat itu. Tidak ada yang bisa berpaling. Senyum-senyum, enak. Nadim bertanya saat melihat tarikan di sadut bibir Ami. Si perempuan mengangguk sembari menyelipkan anak rambut ke belakang telinga. Sesuai ekspektasi aku, sih. Ditambah lihat wajah ganteng kamu. Makin-makin, deh. Apaan? Nadim mengelak. Sayang raut wajahnya. Tidak bisa berbohong jika sedang tersipu-sipu. Aku bangga loh jalan sama laki-laki ganteng. Mata Ami melirik ke kanan dan kiri cepat, ia berujar lagi dengan suara yang lebih rendah. Dari tadi, pacarku dilirik terus. Nadim sampai harus membatalkan niatnya meneguk minuman sebab kelehnya menyembur lebih dulu. Terus gimana? Kasih stempel, mau cipokan? Ia menanggapi dengan tak kalah sinting. Kamu pakai lipstik creamy begitu, bakal langsung kecetak kalau ditempel di pipi. Jadi stempel, memem, enak. Ami menjawab genit-genit manja. Tapi males diviralin. Sekarang apa-apa gampang viral. Boncengan di jalan aja bisa di video terus. Diviralin. Berabe ya kalau viral. Hoceh. Takut dilabrak ya kita. Oh. Kedua terkekeh. Tapi serius, sungguh menyebalkan orang sekarang dan penyakit haus kontennya. Ami muak sekali melihat orang-orang yang gemar merekam segala hal lalu mengunggahnya di media sosial. Apalagi jika ditambahi kata-kata negatif. Saya izin video boleh ya, Bu? Buat konten. Di akun saya ada 50.000 followers, emang masih merintis sih buat jadi food vlogger. Hehe, ibuknya, berkenan. Iya, gak apa-apa loh, baik. Malah seneng saya, biar makin viral. Oh, percakapan singkat itu tak ayal membuat Ami dan Nadim menoleh. Ami terlihat antusias dan tertarik, sementara Nadim menahan napasnya dan hampir saja membulatkan mata.
Cepat-cepat ia memalingkan wajah kembali. Kalau pengin tahu, akun saya Bintang Danila. Ya kebetulan suka makan gitu, udah beberapa kali kesini, tapi paling lupa ya ibunya. Mampus. Semoga dia nggak nyadar ada aku. Bagaimana tidak panik saat mantan teman tidur berada satu ruangan dengan mantan istri sekaligus. Pacar, itu Danila, benar Danila dan Nadim yakin memang Danila. Ia kenal betul meski rambutnya kini sudah dipotong pendek sebahu. Ya ampranain, dia ngapain pulang kampung? Padahal hak wanita itu, tapi astaga. Nadim was-was, luar biasa, seolah bertemu mantan selingkuhan meski kenyataannya tentu jauh daripada itu. Kala saja itu, Danila adalah kawan baik sementara ia dan Ami adalah asing. Antara ia dan Danila juga murni saling ingin mendapat benefit saja, berhentinya mereka pun tanpa paksaan. Saat itu bahkan Danila sendiri yang mengakhiri dengan alasan sudah menaruh hati pada lelaki lain. Entah benar atau tidak, Nadim ya terima-terima saja. Tuh kan, ada food vlogger yang ngonten juga. Emang tempat ini tuh lagi viral, mas. Ya, viral-viral apalah itu, Nadim tidak peduli. Mulai rame, cepet habisin, yang lain pengin makan. Ami memasang wajah protes. Belum ada 5 menit loh kita makan. Lagian ya udah sih, udah resiko kali datengin tempat viral ya bakal antre lama.